Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya setiap kali ke Surabaya itu yang paling nyaman buat saya itu tinggal di masjid. Dan masjid yang selama ini saya anggap paling nyaman itu adalah Masjid At-Tauhid. Kayak semalam ketika Bos Ustaz Hamzah itu, ya saya izin untuk bermalam di sini. Saya kalau bilang sama teman saya ada di sini. Kenapa kemudian saya setiap kali kemana pun itu nginapnya di masjid? Ya karena nggak ada duit aja lah. Dia nggak nginap di hotel kan, ceritanya begitu. Kedua, saya ini kalau saya ini karakternya malas ke masjid Pak sebetulnya. Maka harus dipaksa dekat dengan masjid itu caranya gimana? Iya, salah satunya tidur di masjid supaya nggak bangun ketika ada. Sebab kalau di rumah suka malas ini. Ya, maka harus dipaksa gimana strateginya supaya malasnya itu bisa terkalahkan. Yang alhamdulillah begitu ada ya, mau nggak bangun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini izinkan kami untuk membacakan beberapa ayat yang insyaallah nanti kita akan bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Ayat yang saya baca ini Bapak Ibu di surat Al-Ankabut yang sebagian saya baca di surat ayat 1 sampai 6. Ayat ini, surat ini sangat membekas Bapak Ibu. Bukan karena apa-apa, karena ini kenang-kenangan saya. Berapa tahun lagi Pak ya? 2014. Dan berapa tahun lagi? 2014. 12 tahun. Jadi ceritanya begini. Kenapa surat ini sangat membekas di saya? Karena pada saat mau ijab qabul itu, saya menikah tahun 2014. Istri saya tiba-tiba bilang, masih calon waktu itu kan, saya minta hadiah kan? Minta hadiah. Apa hadiahnya? Hafalan surat Al-Ankabut. Nah, jadi pas malam pertama, ya saya setoran Al-Ankabut ke istri saya. Nah itu kenapa surat ini sangat membekas sekali.
ibu ditanya begini, bapak ditanya kayak gitu, gimana jawabnya? Oh, semua untuk nggak mungkin lah, setelah nggak mungkin. Maaf ya, ya mau dong. Siap mungkin nggak akan kalah sama. Jadi waktu itu ya jawabnya guyon-guyonan aja, saya pikir nggak serius. Tapi maksudnya seperti itu Pak. Jadi punya teman dekat, teman akrab gitu kan. Saking dekatnya sampai udah lagi kain aja lagi. Biar tetap bersama-sama. Orang kan. Bahaya tak bahaya. Ya tapi ya enggak lah gitu kan. Ya namanya. Saya pikir guyonan. Tapi waktu itu ya bukan guyonan saja. Apa namanya dia cerita. Itu 12 tahun lalu Pak. Ya. Begitu kemudian punya anak 4 ini saya tagih Pak. Gimana? Katanya dari kan? Baru tanya. Sudah luar sana katanya. Nggak boleh lagi, nggak ada lagi tawaran itu. Jadi itu kenapa kemudian soal kamu itu sangat membekas dari saya. Yang kedua alasannya adalah ternyata kemudian setelah saya hafalkan, setelah saya renungi maknanya, ya Allah ini benar-benar saya kena mental banget gitu. Jadi di surat Al-Baqarah saya bacakan beberapa terjemah dari ayat yang saya bacakan tadi Bapak Ibu. Alif Lam Mim, apakah manusia apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Itu apa ya Pak ya? Satu ayat itu ketika saya baca itu beberapa kali saya benar kayaknya ya. Jadi manusia itu tidak dibiarkan hanya menyampaikan saya beriman, saya sudah beriman, tetapi kan kemudian dibiarkan akan apa namanya sebagaimana yang diucapkan itu, tapi diuji dengan ujian keimanan. Makanya saya tuh kadang ketik apa itu dengan kondisi yang alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan keimanan, kita diberikan ketakwaan pada Allah dan mudah-mudahan ketakwaan ini bertahan sampai akhir hidup kita ya Pak ini. Tapi ini beneran serem loh. Kita bayangkan ayat ini. Manusia itu tidak dibiarkan berkata mengaku kita beriman sementara tidak diuji. Bahkan saya bayangkan ngeri loh di posisi apa namanya di posisi saya sebagai misalkan orang yang sering diminta untuk apa namanya berceramah di depan, ya, seperti dipaksa Ustaz Hamzah. Itu kan kayaknya apa namanya kayaknya orang biasa saja, orang yang seperti imannya itu lebih oke ketimbang yang duduk di depan saya. Padahal ya sama saja, kita sama-sama cemas Bapak Ibu. Kita tuh sama-sama cemas. Bukan berarti orang yang suka tausiah di depan itu imannya lebih tebal, imannya lebih meyakinkan. Belum tentu. Makanya saya juga sebenarnya itu suka was-was gitu. Ya Allah, iman saya itu bertahan gaya. Ya Allah, ketakwaan saya itu bertahan gaya sampai akhir hayat kita. Karena itu ayat ini menjadi pengingat saya, pengingat kita bersama bahwa iman itu bukan hanya soal pengakuan diri bahwa kita beriman kepada Allah, tetapi di tengah jalan itu ada ujian-ujian, dan ujiannya itu boleh jadi tentang bukan yang sifatnya ritual malas untuk sholat atau kemudian puasanya bolong-bolong, kan hanya itu. Bahkan ujiannya itu sangat duniawi sekali, gitu. Tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup, tentang anak, ya, tentang ekonomi, atau tentang apapun yang itu sangat dunia, tetapi mengefek kepada mentalitas keimanan kita, yaitu mengefek kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sangat banyak kejadian Bapak Ibu ketika diberikan masalah hidup yang itu sulit untuk kita atasi, yang sulit untuk kita pecahkan. Jantungnya kita kemudian memikirkan kemana keadilan Allah, kemana keadilan Tuhan. Kalau Tuhan itu maha kuasa,
Maka mengapa tidak kuasa untuk menyelesaikan masalah saya? Jatuhnya adalah protes kepada Tuhan. Itu masalahnya. Dan itu sangat banyak terjadi. Mungkin tidak di dekat kita, tetapi di sekeliling jauh kita itu sangat banyak terjadi. Karena kecewa terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupannya, masalah-masalah itu sulit sekali dipecahkan dalam kehidupan. Akhirnya kemudian efek kepada keimanan, seolah-olah bahwa Allah ini tidak perhatian kepada kita. Allah ini sedang menjauhi saya. Atau jangan-jangan bahkan ada yang berpikir, jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Ya? Jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Karena itu kemudian Allah kami aku sama dia, kami saya setiap hari itu setiap hari ke masjid, setiap hari maaf ada yang Al-Quran juga, apa saya mau Al-Quran, tetapi toh kehidupan saya itu tidak ada beres-beresnya. Buat apa saya melakukan ketaatan kalau toh kemudian Allah itu gak kasih perhatian ke saya, Allah gak kasih sesuatu yang memanjakan saya, yang memberikan nikmat sebagaimana nikmat itu diberikan kepada orang-orang yang gak pernah ke masjid, gak pernah Al-Quran, gak pernah melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, itu luar biasa sih. Makanya ya Allah, kita tidak bisa sampai kepedean sekali bahwa kita itu sudah cukup beriman, bahwa kita cukup bertakwa. Karena setiap hari harus kita evaluasi iman kita evaluasi ketakwaan kita. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang bagus di dalam surat Al-Kahfi ini yang perlu kita renungkan, yang saya ambil dari ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil 'ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabut law kanu ya'lamun. Allah di sini mengatakan perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Sekali lagi, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah itu adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah, kata Allah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba jika mereka mengetahui. Bapak Ibu, kalau kita baca di tafsir Al-Misbah, di tafsirnya Profesor Quraisyah, beliau mengutip pendapat dari Mustafa Mahmud bahwa rumah laba-laba itu secara material, secara bahannya material, sebetulnya bukan rumah. Secara bahan materialnya, jika dibandingkan dengan baja dengan kadar yang sama, maka rumah laba-laba itu sangat kuat itu. Jadi benang laba-laba itu kalau kandungannya, kalau kadarnya itu sama dengan baja, itu lebih kuat dari baja itu sebetulnya. Tapi yang dimaksud rumah laba-laba yang lemah dalam ayat ini, Al-Ankabut ayat 41 ini, bukan soal materialnya, tetapi dari sisi fungsi dan maknanya. Karena dari sisi fungsi fisiknya, rumah laba-laba itu adalah rumah yang tidak melindungi penghuninya dari panas, hujan, angin, gitu ya. Kemudian tidak bisa melindungi aurat dari penghuni yang kelihatan dari luar ya. Itu dari sisi fisiknya. Kemudian dari sisi maknanya, bahwa penghuni rumah laba-laba itu satu, yang membuat rumah laba-laba itu laba-laba yang jantan atau laba-laba yang betina. Yang betina. Jadi betinanya yang bikin rumah, betinanya yang bekerja, gitu ya. Coba bayangkan saja, itu kalau di kehidupan kita bayangkan kalau kemudian tulang punggung untuk mencari rezeki itu adalah perempuannya dibanding laki-laki, dan sekarang mulai banyak begitu juga kalau ini. Yang kedua,
Setelah kemudian rumah itu jadi, terjadilah perkawinan laba-laba jantan dan betina. Setelah perkawinan itu terjadi, yang terjadi adalah laba-laba betina itu memangsa laba-laba yang jantan. Lebih pemimpin, itu kan terlihat linear. Dan itu saya baca jurnalnya. Dan memang laba-laba betina ketika mau beranak gitu, ketika harus kawin dengan yang jantan, yang dimakan adalah jantannya. Dan itu pun kalau sekarang kita lihat itu banyak betina, maaf ya, perempuan-perempuan yang memangsa suami. Itu kan banyak yang kayak gitu. Belum selesai, karena setelah melahirkan, kalau setelah punya anak ini, maka keluarga laba-laba itu saling memangsa satu sama lain, ibu dan anaknya, anak dengan anaknya dan sebagainya. Maka praktis bisa disampaikan bahwa keluarga laba-laba itu bukan tidaklah keluarga yang harmonis, keluarga yang berpecah belah, keluarga yang saling memangsa. Dan itu memang gambaran dari internal keluarga laba-laba itu. Gitu. Sangat rapuh, dan keluarga itu tidak mengilustrasikan keluarga yang bahagia, keluarga yang bersatu, keluarga yang punya hubungan yang dekat. Tidak. Sebaliknya, keluarga laba-laba itu adalah keluarga yang saling mencintai, yang saling memanfaatkan, yang saling memangsa satu sama lain. Dan itu diverifikasi di dalam jurnal-jurnal ilmiah, memang demikian faktanya. Jadi Bapak Ibu, keluarga laba-laba itu adalah gambaran. Rumah laba-laba itu pun menjadi gambaran bahwa keluarganya maupun kemudian kondisi rumahnya itu kondisi yang sangat rapuh sekali. Tidak ada kerekatan sama sekali. Dan apakah ada saat ini kondisi rumah tangga yang serapuh atau sepecah laba-laba ini? Jawabnya ada, dan itu benar-benar saya pernah dapati ketika saya masih ngajar di Surabaya. Jadi ada siswa yang itu dapat saya katakan depresi atau kayak gitu ya. Tahu-tahu kemudian ada masalah di rumahnya, dan itu nggak satu dua, banyak kejadian. Menyampaikan orang tuanya yang pecah dengan satu sama lain, keluarganya pecah satu sama lain, antara misalkan pernah diceritakan ke saya itu curhat si anak itu, orang tuanya itu secara ekonomi tidak ada masalah sama sekali, tidak ada masalah sama sekali. Jadi uang itu seperti air bah gitu ya, yang keluar terus-menerus, itu sangat mudah sekali. Tapi persoalannya di situ, orang tua itu tidak peduli dengan anak-anaknya, hanya diberikan duit seolah-olah perkara duit itu sudah selesai, gitu kan? Dikasih semua, dikasih apartemen pribadi, dikasih kendaraan mahal pribadi segala macam itu. Jadi seolah-olah itu mengobati kesalahan untuk berinteraksi dengan anaknya, memberikan kasih sayang pada anaknya. Kemudian yang terjadi ketika orang tuanya itu sakit di rumah sakit, yang di ICU, curhat pada saya itu si anaknya. Jadi anaknya itu sudah ragu soal warisan. Bayangin waktu itu bapaknya masih hidup, hanya di rumah sakit karena waktu itu ya ada jantung gitu ya. Kemudian udah ragu kelain sampai dan berkelahinya itu di rumah sakit, untuk membicarakan warisan ini gimana. Yang lucunya bapaknya ada yang mati. Sudah rebutan warisan. Ya Allah, saya gitu kan. Akhirnya kemudian di satu waktu karena orang tuanya ke Surabaya, orang tua itu tidak tinggal di Surabaya, tapi saat waktu di Surabaya saya bilang kita ngobrol dulu, saya gitu kan. Kita ngobrol dulu. Kemudian kita ngobrol di tempat yang
untungnya dapat saya dan cerita semua itu tentang kepenatan yang dirasakannya, dan itu ada hubungannya dengan ibu, ada hubungannya dengan keluarga, ada hubungannya dengan orang tua, ada hubungannya dengan saudara, ada hubungannya dengan trauma masa lalu. Jadi termasuk si anak itu menjadi korban sodomi waktu itu di pesantren. Oh, saya ngomong pesantren ya. Tapi memang di pesantren ada kejadian kayak gitu. Bukan berarti saya menjadikan pesantren. Maksud saya kejadian itu ada. Ya. Akhirnya bukan orang tua itu pecah tangisnya. Nggak yang kayak anak saya semanis itu, yang saya pikir dia itu dewasa, tapi dia tertekan dengan kondisi ini katanya. Jadi nangis minta ampun, ibu itu bahwa ini kesalahan saya, Ustaz. Udah, ini kesalahan saya. Ustaz, saya terima kasih banyak sudah menyampaikan ini yang saya tidak tahu kondisi anak saya itu. Karena selama ini ya jawab aja, selama ini kayak gak ada apa-apa. Tapi ternyata kemudian dia ada depresi dan sampai seperti itu. Akhirnya kemudian bilang si ibu itu, terima kasih banyak, saya akan pulang, saya akan rapat dengan keluarga. Itu kemajuan yang luar biasa Bapak Ibu, karena sebelumnya antara ibu dan bapak, kemudian antara saudara, 3 bersaudara laki-laki semua, itu tidak ada yang bertegur sapa satu sama lain. Karena saya tanya betul, saya tadi kasih itu, benar gak bapak ibu itu pisah walaupun serumah? Oh iya, sudah lama itu. Jadi antara orang tua bapak ibu itu, ketika kemudian sama-sama pulang ke rumah, ya udah nggak kumpul. Yang satu di mana, yang satu di mana. Gitu. Karena memang beda prinsip aja ya. Beda prinsip atau ada perbedaan. Oke. Si anak-anaknya bertiga laki-laki semua pun juga begitu. Gitu. Dianggap gak dewasa, kemudian ditentukan pada yang paling muda, kemudian ya segala macam. Gak selesai itu maksudnya. Akhirnya kemudian pulang ibu itu, saat saya panik ke Jakarta lagi, dan setelah ini saya akan kumpulkan keluarga kami. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Kemudian beberapa waktu, mungkin sebulan, saya tanya, ibu bagaimana keadaannya? Gitu. Dia menceritakan bahwa alhamdulillah Ustaz, dengan diberitahukan yang dulu itu, akhirnya kemudian kami koordinasi, bapaknya, kemudian anak-anak dikumpulkan semuanya berunding. Dan yang membuat saya merasa lega sekali itu adalah ada perbaikan sikap dari keluarga itu yang awalnya pecah belah, kemudian menjadi bersatu kembali. Itu ya Allah, sekali saja. Dan berkat koordinasi keluarga itulah si anak ini psikologinya itu sudah membaik. Yang awalnya dia depresi berat, dia sampai ke psikiater, dokter jiwa, dan setiap dalam waktu yang rutin itu mengkonsumsi obat dari psikiater. Kalau nggak gitu nggak bisa, depresinya nggak bisa. Jadi sudah tingkat yang parah karena sudah ke psikiater, gitu, ke dokter jiwa. Dan ketika kemudian saya tanya ibu itu, beliau menyampaikan kebahagiaannya karena berangsur-angsur membaik. Gitu. Dan keluarga ini bukan keluarga yang masalah ekonomi, bukan. Kalau masalah ekonomi, saya ceritakan berbaik. Si anaknya semua itu sudah diberikan harta yang itu gambarannya nih. Kalau kemudian ke rumah sakit, jadi rumah sakit paling mahal di Surabaya itulah yang menjadi rujukan yang pertama. Karena ada asuransi itu ada jaminan, nggak perlu saya sebut mereknya. Tapi kemudian kalau mau ke rumah sakit yang paling mahal di Surabaya itu nggak ada komen, langsung dipersilahkan sama rumah sakit. Diistimewakan sekali. Orang waktu itu sedang depresi, sedang stres-stresnya, dia sedang sakit, dan waktu itu saya omelin sih murid saya itu
Kamu buruk kamu ya. Kalau ada apa-apa gimana sih? Kalau ada apa-apa hubungi saya terik. Tapi waktu itu kami sudah terlanjur dan rumah sakit itu yang betul-betul dilayani. Biasanya di rumah sakit Pak itu kan ya diketus saja kalau nggak punya duit. Kayak saya gini ya, aku diusir gitu. Tapi itu dipersilakan betul kayak apa namanya orang istimewa aja. Dilihat dari kartunya, dilihat dari kartu. Jadi masalah duit itu gak ada masalah gitu, gak ada masalah. Tapi masalahnya ternyata ada di kejiwaannya, ada di hubungan satu sama lain seperti itu. Yang bersyukur kita mungkin diberikan kenikmatan kita dikasih dengan keluarga. Cuma masalahnya kita tuh rata-rata diuji masalah ekonomi, Pak. Salam saya. Diuji masalah ekonomi. Tapi kan nikmatnya kita tuh apa ya? Jadi dengan keluarga itu kan biasa tuh. Aman. Itu justru yang itu kekayaan yang sebenarnya. Saking kita tuh damai, gitu ya. Merasakan kedamaian di dalam keluarga itu kenikmatan itu kekayaan yang luar biasa. Nah, kembali pada ayat ini bahwa perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Sebetulnya bukan ini bukan tentang keluarga. Ini tentang betapa pelindung selain Allah itu, sandaran-sandaran selain Allah itu sangat lemah, selemah keluarga laba-laba itu yang pecah belah seperti yang kami sampaikan tadi. Maka apapun masalahnya Bapak Ibu, kalau masalahnya jangan sampai kita salah mengambil pelindung, salah mengambil tumpuan, gitu ya. Kita berpasar kepada siapa? Kita jangan sampai salah kepada siapa kita memberikan Nah, kalau ada apapun yang terjadi, maka kembalilah kepada Allah. Kembalilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada permasalahan, selesaikan itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak demikian, maka saya yakin dengan ayat ini bahwa kalau kita tidak kembali pada Allah itu sama halnya kita mencari pelindung yang pelindung itu serap rumah laba-laba tadi. Nah, masalahnya di kondisi yang seperti ini, kita itu kadang-kadang memang semakin tidak yakin ya imannya, semakin merasa kecewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa kecewa bahwa saya sudah sholat loh, saya sudah berbuat baik loh, saya sudah tetap sedekah dan segala macam. Tapi ternyata seperti ini. Dan itu kita jangan sampai tertipu dengan keadaan itu. Karena sebagaimana tadi yang kami sampaikan di ayat 2 di surah Al-Kahfi bahwa manusia itu tidak dibiarkan kita mengaku beriman, kita mau bertakwa tetapi berdiuji. Ingat, setiap ujian itu kita nikmati saja. Wah, ini Allah mau godain saya ini. Oh, boleh, oke, gak apa-apa, saya akan nikmati. Karena saya tahu bahwa saya sedang diuji. Oke, saya akan hadapi, saya akan lalui ujian itu, saya akan berusaha nikmati ujian itu. Karena ujian itu dalam rangka Allah ingin tahu seberapa tebal iman kita. Bapak Ibu, kalau kita mau ujian, senang gak sih? Kalau ujian ujian akhir atau ujian kenaikan mengaji lah katakanlah di TPA ujian sekolah itu kan umumnya kita itu serius banget kan ya. Nah itu begitu juga di kehidupan harusnya kita harus mempersiapkan diri dengan baik, mengerjakannya dengan serius, kita juga antusias untuk mendapatkan nilai yang terbaik gitu kan. Sebagaimana dulu kita sekolah juga demikian. Kita akan senang kalau setelah ujian mendapatkan nilai yang ternyata itu baik atau bahkan yang terbaik di antara teman-teman kita. Nah ujian hidup itu seperti itu. Kita harus antusias menghadapi itu supaya kemudian kita merasa puas dengan nilai. Ini saya ngomong begini saya juga agak takut juga karena saya sudah diuji masalahnya. Biasanya ujiannya yang paling duluan itu yang ngomong duluan. Tapi kita sama-sama Bapak Ibu, Bapak kita tuh punya kecemasan yang sama, punya kekhawatiran yang sama. Bukan berarti yang ngomong begini saya tidak diuji, sama aja. Bahkan
mungkin yang pertama kali diuji itu yang ngomong bagian ini soal kepedean, tapi ya ternyata diuji juga. Jadi kita sama-sama punya kesempatan, tapi coba di kesempatan kali ini kita saling mengingatkannya. Ini menjadi poin yang saling mengingatkan bahwa yuk kita saling support satu sama lain. Ketika kemudian ada sesuatu, maka ini saling motivasi. Ketika ada ujian, kita saling support, saling mengingatkan untuk menguatkan satu sama lain. Iman kita harus diperkuat. Pahami bahwa kesulitan yang kita hadapi itu Allah sedang memperhatikan kita. Allah sedang memperhatikan kita. Dan Allah tidak akan membiarkan kita celaka kecuali kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Selama kita tetap mau dengan Allah, selama kita mau taat kepada Allah, maka Allah itu tidak akan membiarkan. Dan pasti kok ujian itu ada batas waktunya. Tidak mungkin ujian itu sampai kemudian tidak ada batasnya itu kemudian. Ada sumbernya dan tunggu sumber itu selesai. Ya, tunggu sumber itu selesai. Ujian yang paling berat, yang panjang sekali itu dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf panjang sekali. Makanya cerita Nabi Yusuf di Al-Quran itu kan panjang sekali. Dan Nabi Yusuf itu baru enak itu ketika di akhir-akhir hidup beliau aja. Makanya kalau kita kok pengen lebih singkat ya, kita masalah ini dan cepat tambah hari namun yaitu koyo kepedean kalau nanti aja nggak segitunya gitu ya. Maka ya yang dulu Nabi Muhammad ketika dalam tahun kesedihan Amr Husni ketika ditinggal wafat oleh istrinya, yang kedua pamannya Abu Thalib, itu kan surat Yusuf itu turun ya, untuk menghibur Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad gak sendiri. Ada loh temannya, bahwa Nabi Yusuf dulu itu ya akan merasakan kesedihan yang teramat panjang dan luar biasa. Gitu. Dan kita pun demikian, kalau kemudian ada sesuatu yang menguji kita, ya lihatlah orang yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca, renungi kisah-kisah kenabian dulu seperti apa yang seperti apa diujinya. Atau bahkan Nabi Muhammad pernah menyampaikan, "Unzur ila man huwa fawqakum." Ya. Lihatlah orang di bawah kalian. Ya. Unzur ila man huwa fawqakum, benar. Dan seterusnya ya. Dan jangan melihat orang di atas kalian. Karena yang demikian itu menjadikan kita lebih bersyukur. Ya. Jadi jangan terus-terusan melihat orang yang di atas kita. Ya, kita tuh supaya lebih bersyukur, maka lihat orang yang di bawah kita. Dan bahkan harusnya kita berusaha semaksimal mungkin bahwa rasa syukur kita itu harus kita nikmati daripada apa yang kita syukuri. Apa yang aktivitas syukur kita harusnya bisa kita lebih nikmati daripada apa yang kita syukuri. Bisa kita KWB. Syukur itu harusnya lebih nikmat daripada nikmat yang kita syukuri. Harusnya kita bisa sampai ke level itu. Dan ini menjadi forum untuk saling mengingatkan supaya saya sendiri juga perlu diingatkan Bapak Ibu. Saya sendiri di sini jauh lebih muda dari Bapak Ibu yang ada di sini, pengalamannya masih tidak seberapa, tapi paling tidak siapapun itu bisa saling mengingatkan Bapak Ibu. Saya butuh nasihat dari Bapak Ibu semua, dan mungkin di forum kali ini karena saya memang dipaksa oleh seorang saya sudah saya yang lebih mengingatkan gitu ya. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan keimanan yang kokoh, kita diberikan ketakwaan yang tebal ya, sehingga kita bisa mempertahankan ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita, dan kita tidak hanya dikumpulkan di masjid ini, tapi dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima kasih banyak